proposal skripsi itu kan di bab 1, 2, 3. Skripsi itu secara full ada 5 bab. Bab 1 latar belakang pendahuluan, bab 2 itu metode, bab 3 itu teori, bab 4 itu hasil, bab 5 kesimpulan. Selesai. Proposal itu udah nyampe bab 3 gitu. Jadi nanti pas garap skripsi itu untuk menghasilkan bab 4 dan menyimpulkan di bab 5. Nah, untuk di sini itu implementasi dari hasil tugas mata kuliah ini, itu saya harap Bapak Ibu bisa mengembangkannya mungkin jadi proposal penelitian di semester 7 nanti, sehingga beban tugasnya, beban kedepannya kan bisa sedikit lebih ringan gitu, karena sudah mulai direncanakan di mata kuliah di semester ini. Mampu menggunakan pengolahan sebagai mengevaluasi kegiatan pembelajaran, karena rancangan penelitian itu dimulai dari keresahan isu yang dihadapi secara real di lapangan, di kelas, di sekolah yang kita hadapi sehari-hari misalnya sebagai guru, itu maka hasil dari penelitiannya tentu kita harapkan dapat menjadi bahan evaluasi ke depannya. Oh, hasil penelitiannya ternyata faktor murid itu kurang konsentrasi atau faktornya itu karena misalnya memang metode yang saya gunakan itu tidak begitu menarik bagi siswa. Misalnya saya terlalu banyak menggunakan teknik problem based, yang mana siswa itu merasa terbebani, kesulitan dalam mengerjakan tugas, maka mungkin bisa dievaluasi kembali dan mengubah metode menjadi yang lebih sesuai lagi dengan kebutuhan siswa. Karena siswa yang berbeda, setiap siswa itu kan berbeda-beda, tergantung individualnya, maksudnya seperti misalnya gaya belajarnya, mungkin ada yang gaya belajar audio, ada yang visual, ada yang audio visual, ada yang kinestetik, ada yang suka lewat tonton video belajarnya, ada yang suka membaca, ada yang nggak suka membaca. Nah, itu keberagaman seperti itu juga sebetulnya bisa saja jadi salah satu ide penelitian. Nah, sebagai guru kan kita bisa atau kita harus menyesuaikan. Deskripsi. Oke. Apa saja yang akan dipelajari selama 14 pertemuan, total 16 dikurangin UTS dan UAS, itu 16, kalau ditambah UTS UAS menjadi 16, pertemuan sinkronus asinkronus itu totalnya ada 14 pertemuan. Apa saja yang akan dipelajari itu, ini secara teori ada di konsep dasar penelitian, kemudian karakteristiknya, tujuan dan manfaatnya, identifikasi dan formulasi, pokoknya ini lebih ke teoritis saja ya. Setelah teoritis baru ke praktisnya atau ke mulai menulis rancangan penelitian dari awal, dari mulai identifikasi masalah, mungkin nanti terus juga pemilihan metode. Saya rasa Bapak Ibu sudah mempelajari metode penelitian ya, jadi sudah tahu nih kira-kira metode apa yang akan cocok diterapkan di penelitian rancangannya nanti. Oke, ini sistematika penilaian kurang lebih seperti ini. Saya sesuaikan saya sesuaikan dengan apa yang memang diminta atau disetujui oleh Prodi. Kurang lebih seperti ini. Presensi kehadiran itu bobotnya 5%. Adanya tugas, nanti tugas penulisan karya ilmiah, kemudian juga ada presentasi dan diskusi, itu saya satukan saja menjadi 25% UTS dan UAS. Kurang lebih seperti ini, 35 dan 35 adil ya. Jadi jika Bapak dan Ibu melewatkan pengerjaan UTS UAS itu berpengaruh sekali ke hasil akhir karena bobotnya yang paling besar. Itu jika melewatkan tugas, jika tugasnya terlambat pun nanti bobotnya tidak akan sama dengan yang mengerjakan dan mengumpulkan tugas secara tepat waktu. Kemudian ketentuan umum yang saya harapkan, ini juga menurut saya standar aja ya, nggak ada bedanya dengan mata kuliah lain. Kehadiran minimal 75%, tapi karena ini kita pembelajaran itu dilakukan secara online, jadi Bapak Ibu tinggal absensi seperti biasa saja secara mandiri di LMS, walaupun memang sekarang masih belum bisa absen ya, saya juga belum bisa. Ini saya tadi buka LMS, masih belum bisa absen, tapi kedepannya setelah bisa silakan untuk mengabsensi secara mandiri. Mengikuti aturan kehadiran, tadi sudah mengumpulkan tugas. Ini yang paling saya hargai adalah bagaimana mahasiswa itu bisa mengumpulkan tugas secara tepat waktu. Tidak cuma secara tepat waktu, tapi pengerjaannya juga dilakukan
atau dilaksanakan secara serius. Maksud serius itu tidak asal jadi, karena ada saja mahasiswa yang misalnya batas pengumpulannya itu di hari Jumat jam 12 malam, ya udahlah asal saya ngumpulin aja dulu gitu, nggak dilihat lagi, nggak dibaca lagi, tidak sesuai ketentuan, maka saya juga tentu penilaiannya akan berbeda dengan para mahasiswa yang mengerjakannya dengan sungguh-sungguh sesuai kriteria, sesuai ketentuan yang saya berikan misalnya. Kemudian tentu bisa aktif berpartisipasi dalam diskusi, dan jika ada tugas presentasi pun dilaksanakan dengan baik. Menjaga etika akademik tentu saja ada, jika berkomunikasi secara santun dan tidak menyontek, itu maksudnya tidak plagiat, tidak menyontek tugas teman, tidak kopas, jika memakai AI juga tidak kopas full, dari A sampai Z itu sama persis. Tentu saya tidak akan menghargai hasil karya seperti itu, karena menurut saya sama saja dengan Anda tidak mengerjakan tugas sama sekali. Jadi harus ada kesesuaian dari mahasiswa sendiri, bahwa ini hasil kerja saya, hasil tugas saya, walaupun dibantu dengan misalnya teknologi yang terkini gitu. Ya mungkin itu ya, kalau untuk kontrak belajar secara umum itu gambarannya seperti ini. Jika ada pertanyaan silahkan, jika tidak maka saya akan lanjut ke penjelasan pengantar tentang pengelolaan publikasi ilmiah itu seperti apa. Dan ya Pak Zainal silakan. Ibu, mohon maaf Bu, izin bertanya perihal tugas akhir. Pada intinya di mata kuliah ini berarti sama halnya kita membuat kayak skripsi dari bab 1 sampai bab 3 buat Pro gitu Ibu? Enggak. Tidak. Tentu tidak, karena itu nanti bentuknya proposal. Kalau ini saya tidak mengharuskan proposal ya. Sebentar, ini saya share dulu ketentuannya. Walaupun namanya proposal, tapi tidak harus komprehensif sepanjang proposal skripsi. Coba saya share dulu. Baik Ibu. Nah ini kurang lebih seperti ini, tapi ini secara selewat itu seperti proposal skripsi, tapi saya akan berusaha untuk membuatnya lebih simpel lagi, karena ini kan artikel ilmiah ya, lebih ke jurnal gitu. Kalau jurnal itu dia lebih singkat dari proposal. Kurang lebih seperti ini nanti yang akan disusun ya. Ini aspeknya, ini komponen dan bobot nilainya seperti ini. Bab 1, bab 2, ini standar aja ya. Ada bab 4. Saya juga nanti akan saya konfirmasi lagi ke prodi atau ke koordinator mata kuliah ini, apakah hasilnya itu seperti proposal skripsi dan juga publikasi atau tidak. Akan saya konfirmasi lagi, tapi yang dalam gambaran saya sekarang itu tidak persis seperti proposal skripsi yang begitu panjang dan lebih lengkap ya, tapi ini kurang lebih seperti ini. Yang ditampilkan itu formatnya seperti itu Bu ya? Iya, ini format dari RPS yang sudah disetujui oleh prodi ya, kurang lebih seperti ini. Baik Ibu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke. Dan mohon izin juga ya Bapak Ibu, hari ini saya jam 2 ada rapat, jadi sepertinya perkuliahan akan saya akhiri di jam 2. Jadi kita langsung aja ke pengenalan ya, karena lumayan masih ada beberapa hal yang harus saya jelaskan mengenai mata kuliah ini. Oke. Pertama saya mau tanya, sudah pernah membaca sebuah jurnal ilmiah? Saya yakin 99% harusnya sudah. Karena sebagai mahasiswa itu
kita mau nggak mau dituntut untuk selalu membaca jurnal sebagai referensi kita dalam mengerjakan tugas. Saya juga mengenal pertama kali apa itu artikel ilmiah, jurnal ilmiah, itu ya waktu saya kuliah dulu ya, di S1 utamanya ya. Jadi karena apa? Karena ya tuntutan, mau nggak mau saya harus menambah referensi-referensi di tugas-tugas saya. Dan tentu ketika menyusun skripsi, apalagi tuntutan jurnal yang dibaca itu nggak cuma 1, 2, 3, 4, bisa puluhan. Saya dulu kayaknya banyak banget itu rujukan jurnalnya itu untuk penulisan skripsi, apalagi tesis kalau nanti S2. Nah ini nanti jurnal-jurnal ilmiah yang selama ini Bapak dan Ibu baca itulah yang akan kita fokuskan di mata kuliah ini. Oke, ini kita teori saja ya. Publikasi ilmiah itu apa sih? Pengelolaan publikasi ilmiah. Fokus dulu ke publikasi ilmiah. Dari namanya, publikasi itu penerbitan, dari kata publish ya dalam bahasa Inggris. Ilmiah itu scientific, jadi scientific publication. Penerbitan hasil penelitian secara saintis, secara apa ya? Keilmuan, yang berkaitan dengan keilmuan itu ke dalam bentuk tulisan lalu bisa diakses oleh publik secara luas. Aksesnya sendiri nanti kebagi dua. Ada yang disebut open access, ada yang disebut closed access. Kalau open itu silakan bisa diakses dengan mudah dengan gratis. Tapi ada beberapa jurnal yang memang dia diaksesnya itu hanya bisa oleh mereka yang membayar. Jadi ada yang ibaratnya jurnalnya itu dijual belikan gitu. Tapi kebanyakan sih yang saya lihat itu masih banyak yang free, yang gratis. Tujuannya untuk apa ya? Tentu sejelas untuk berbagi pengetahuan, mendorong diskusi, mengembangkan ilmu pengetahuan. Kalau ilmiah PAI ya ilmu pengetahuan agama Islam, dan memungkinkan nih ketika kita meneliti, menerbitkan sebuah karya ilmiah, itu memungkinkan orang lain untuk merujuk dari apa hasil penelitian kita di penelitian dia, atau menginspirasi mereka peneliti-peneliti berikutnya untuk mengembangkan apa yang sudah kita mulai di penelitian kita. Itu tujuan. Apa saja isinya? Tadi sudah digambarkan sedikit di tabel yang saya share. Itu tentu dimulai dengan latar belakang. Latar belakang itu apa? Penjelasan kenapa urgensi kita meneliti hal ini, masalah ini. Jadi rumusan masalahnya itu apa? Ada di latar belakang penelitian. Kenapa sih saya harus meneliti tentang A? Kenapa tentang motivasi? Kenapa tentang teknologi? Kenapa tentang metode? Nah itu di situ dijelaskan. Karena harus ada urgensi. Kalau esensi penelitian itu dua ya, urgensi dan juga gap. Gap itu adalah apa yang belum diteliti di luar sana kita teliti gitu. Jadi kita mengisi tuh gap keilmuan yang belum ada sama hasil penelitian kita. Kemudian tujuan, metode itu mungkin kalau Bapak Ibu sudah belajar tentang metode penelitian, itu ada penelitian tindakan kelas, PTK, itu dilakukan oleh guru ya, langsung di dalam kelasnya. Lalu ada kualitatif, ada kuantitatif, ada etnografik, ada case study atau studi kasus. Setelah metode nanti ke data analisis. Setelah data yang kita ambil dari interview, dari kuesioner, itu kita kumpulkan, kita kelola, kita teliti, dan kita temukan hasilnya, lalu kita tulis di temuan atau di findings atau di hasil dan didiskusikan. Kemudian tentu ditutup dengan kesimpulan. Nanti bentuknya seperti apa sih karya ilmiah itu apa saja? Tidak tunggal, tapi sebuah spektrum alias banyak jenisnya. Nah, saya perkenalkan satu-satu dan semuanya pasti familiar lah, sudah pernah baca. Buku tentu yang paling memakan waktu ya. Dia yang paling panjang juga, topiknya juga lebih dalam, membutuhkan research yang tidak dangkal. Di situ buku, misalnya sebagai guru PAI, kita menulis buku tentang metode pembelajaran Al-Quran untuk anak berkebutuhan khusus, kan menarik ya untuk dibahas. Dan juga mungkin belum banyak juga yang membahas materi ini gitu di buku. Kemudian yang kedua itu artikel ilmiah, ini yang berupa jurnal-jurnal yang bisa kita akses dengan mudah di internet. Itu jenisnya artikel ilmiah, ini lebih ringkas. Dan ada proses peer review atau editor review, di mana hasilnya itu atau yang sudah diterbitkan itu sudah melalui editing, revisi, proofreading yang tidak cuma sekali dua kali. Jadi hasilnya, trustability-nya, reliability-nya sudah bisa
konfirmasi gitu. Kemudian ada makalah juga Bapak Ibu mungkin pernah atau sering ada tugas ya nulis makalah. Itu bisa dipublikasikannya lewat apa? Lewat biasanya sih kalau makalah itu di konferensi atau seminar. Nanti setelah kita presentasikan di acaranya, itu si makalahnya dikumpulkan sama tim conference, lalu mereka terbitkan dalam bentuk koleksi yang disebut sebagai proceeding. Nah, proceeding itu adalah karya ilmiah hasil dari konferensi yang sudah dipresentasikan sebelumnya. Itu di proceeding. Kemudian ada HKI ya. HKI itu hak kekayaan intelektual atau patenisasi dari publikasi yang sudah diterbitkan supaya terhindar dari plagiarisme, pengakuan karya oleh orang lain, pencatutan. Itulah biasanya buku itu bisa di-HKI-kan supaya itu menjadi eksklusif hak kekayaan intelektual penulisnya, bahwa ini original karya saya, bukan plagiat dari siapapun dan tidak bisa diplagiasi oleh siapapun. Tentu yang akan kita pelajari itu tidak akan bentuknya bukan buku karena it takes long time, waktunya lama sekali, tidak mungkin cuma 2 bulan kita bisa nulis buku yang bagus. Apalagi sebagai menjadi seorang penulis itu tidak bisa sekejap saja, ada prosesnya, ada talent tertentu ya menurut saya, karena nulis itu bukan hal yang mudah. Nah, yang kita pelajari sebagai mahasiswa, sebagai calon akademisi, sebagai seorang guru ya di sini kita di artikel ilmiah saja karena dia lebih ringkas gitu dan sesuai ya, berkaitan juga dengan tugas akhir mahasiswa nanti ya, skripsi. Jadi kalau kita terlatih nulis karya ilmiah atau artikel di sini, itu nanti kita pas diminta nulis proposal, diminta nulis skripsi tidak akan terlalu kaget, kebingungan atau ngeblank gitu. Kemudian selanjutnya udah buku. Nah, publikasi ilmiah di Indonesia ya, itu ada apa aja, ekosistemnya seperti apa? Saya urutkan ada 7. Yang pertama itu ada jurnal ilmiah dengan proses peer review dan editor review. Jurnal ilmiah itu semacam terbitan, ada websitenya, kita buka dan di situ tuh ada volume ya, terbitan di tahun tertentu. Misalnya saya contohkan aja langsung ya, jurnal ilmiah itu seperti ini. Di UIN biasanya di tiap universitas tuh mereka punya jurnalnya masing-masing. Di setiap prodinya mereka punya jurnal khusus sendiri-sendiri. Ada namanya Kampung Jurnal UIN Siber. Ada websitenya kalau mau browsing, lihat-lihat UIN Cirebon punya jurnal apa aja, ini ada di sini. Saya share dulu. Nah ini Kampung Jurnal UIN. Isinya apa? Koleksi jurnal yang dipunyai oleh jurusan di kampus kita. Yang pertama ada Al-Ibtida, itu punyanya jurusan PGMI. Kalau ingin tahu tinggal diklik aja. Nah, ini contoh satu ya. Isi jurnalnya kayak apa, bisa dibuka. Ini agak lama internet saya. Nah, ini modelnya seperti ini. Ini koleksi jurnalnya. Nah, ini yang sudah terbit volume 12, berarti udah masuk ke volume 12 dan nomor 2 di tahun 2025. Ini terbitannya Oktober. Itu ada 15 artikel ya, 15 research articles atau artikel ilmiahnya itu udah ada 15, yang mana ada 55 penulis dari 5 negara tuh berkontribusi di jurnal ini. Ini lihat banyak tuh. Kalau mau baca gimana? Tinggal klik aja nih, ada PDF di sini. Tinggal klik saja. Cuma dia pakai bahasa Inggris ya, karena dia terbuka untuk penulis internasional juga. Gitu aja sih, tinggal dibuka kayak gini. Kalau mau baca, ini tinggal di-download. Nah, ini berarti namanya jurnal open access. Bisa diakses secara gratis, secara mudah oleh siapapun. Nah, gitu ya. Itu sih jurnalnya PGMI. Oke. Lalu ada apa lagi? Banyak. Ini ada prodi bahasa Indonesia. Tinggal diklik-klik aja kalau mau lihat-lihat. Nah, ini namanya jurnal apa? Tadi itu saya jelasin. Jurnal ilmiah ya. Oke.
Ada Eduma, ini punyanya jurusan matematika. Ada ILT Eco, ini punyanya PBI atau Tadris Bahasa Inggris. Banyak ya, ini mungkin punya Pak Ud nih, Auladi. Ini Arabic Studies, Sastra Arab sepertinya. Jurnalnya Sastra Arab nih. Ada Hukum, Ekonomi Syariah. Ada Jurnal Dakwah. Ada Jurnal PMI. Ada Jurnal PBA. Banyak. SKI, Hadis. Hukum Islam, Perbankan Syariah, Kimia, Pendidikan Kimia, Studi Al-Quran, banyak ya. Apakah PJJ punya? Saya lihat-lihat sih ini adanya kalau di PJJ itu mana ya tadi? Kayaknya punya sih. Tapi ini yang punya UIN secara umumnya ya. Nah ini, tuh banyak. Nah ini contoh jurnal yang dipunyai oleh kampus. Kita kembali lagi ke pembahasan. Jadi kalau mau lihat-lihat boleh ya, tinggal klik aja Kampung Jurnal UIN. Oke. Kemudian selain itu ada istilah Sinta. Sinta itu adalah indeksasi jurnal di Indonesia. Jadi ini indeks jurnal nasional. Singkatannya dari apa tuh Sinta? Science and Technology Index. Kemudian kita lihat ke nomor 4 dulu, indeksasi internasional itu Scopus, yang mana tentu untuk lolos artikel kita dan diindeks oleh Scopus itu amat sulit ya terkenalnya. Setelah Scopus ada lagi Web of Science atau WOS. Tapi biasanya untuk peneliti di Indonesia itu cukup dengan Sinta pun sudah bagus ya. Nah, kemudian di Google Scholar ada yang namanya Google Scholar, itu bagian dari Google Cendekia. Itu bisa sebagai peneliti tinggal login aja atau daftar dulu kalau belum ada akun, register, terus nanti jurnal yang sudah kita terbitkan, artikel kita yang sudah diterbitkan di sebuah jurnal itu otomatis terindeks oleh Google Scholar. Mau lihat contoh Google Scholar, saya bisa memperlihatkan ini contoh yang dipunyai oleh akun Google Scholar-nya Pak Kapoldi kita, Pak Dr. Zaki. Nah ini Google Scholar beliau ya, saya kasih contoh karena beliau banyak sekali terbitan jurnalnya. Ini profilnya, bisa dilihat. Specialize-nya di TEFL. Jadi beliau di Teaching English as a Foreign Language. Nah, ini banyak sekali, ada sekitar 40 terbitan artikel ilmiah. Nah ini sudah terindeks secara otomatis di akun Google Scholar-nya Pak Dokternya. Kalau ingin tahu ya tinggal klik saja. Ini kan yang biru-biru ini tinggal diklik saja. Kalau ingin baca, ini kebanyakan memang berbahasa Inggris ya, karena beliau fokusnya di bahasa Inggris, di pembelajaran Teaching English. Tuh, ini contoh Google Scholar. Nanti ada keterangan kutipan. Sudah berapa orang yang mengutip artikel beliau di tulisan mereka. Itu sudah bisa di-track di sini. Ada sampai 12 kutipan nih di jurnalnya beliau yang berjudul English Teachers Challenges in Applying Learning Model of the Implementation Merdeka Belajar Curriculum. Tuh. Nanti Bapak Ibu juga jika berkarir dengan sebagai guru, ingin meneliti, ingin penelitiannya itu ter-track di Google Scholar, tinggal daftar saja seperti ini. Oke, selanjutnya ada istilah, Sinta itu ya. Sinta itu ada levelnya, dia itu dari 1 sampai 6 kalau nggak salah ya, 1 sampai 6. Tapi saya jarang sekali lihat Sinta 6. Biasanya minimal pasti Sinta 5 tuh udah paling bawah ya. Sebentar saya share dulu. Oke, kita kembali ke PowerPoint. Oke. Nah, kemudian Sinta nanti saya tunjukkan contoh Sinta itu indeksasinya seperti apa. Ke nomor 5 dulu ada repository institusi. Itu tuh karya ilmiah yang ya, ini agak putus-putus koneksinya. Semoga lancar ya, nyampe ke Bapak Ibunya. Oke. Sampai mana tadi? Oke. Repositori institusi itu adalah karya ilmiah kita itu disimpan di perpustakaannya kampus kita. Dan biasanya skripsi itu sudah otomatis
atau harus didaftarkan di repositori kampus masing-masing. Jadi misalnya nanti pas semester 8, Bapak dan Ibu sudah selesai, alhamdulillah tuh sudah sidang, sudah lulus. Nah, nanti biasanya diminta filenya untuk di-share ke repositori kampus. Jadi filenya kita ajukan ke mereka. Jadi karya kita itu aman di situ, aman disimpan di perpustakaannya kampus, di repositorinya. Tentu bisa diakses oleh siapa saja yang terdaftar sebagai mahasiswa kampus tersebut, dan bisa juga dijadikan rujukan oleh mahasiswa berikutnya yang penelitian skripsinya itu berkaitan dengan apa yang kita teliti, gitu ya. Jadi skripsi kita bisa jadi ajuan di skripsi orang lain. Saya juga waktu skripsi tesis itu ada beberapa referensinya itu ke memang skripsi sebelumnya atau tesis sebelumnya. Kemudian yang sudah saya jelaskan lagi nih, open access sama close access itu jurnal. Kalau tadi yang saya contohkan itu memang semuanya open access, bisa kita akses dengan mudah dan gratis. Tapi ada beberapa jurnal biasanya sih yang di luar negeri itu mereka kunci, alias kita harus bayar kalau mau mengaksesnya. Nah, tapi di sini ada hacknya, dan ini udah terkenal di dunia akademis. Jadi ada seseorang akademisi yang dia itu frustasi karena dia itu tiap mau mengakses jurnal ilmiah itu terkunci, alias harus bayar, kehalang paywall, dan dia nggak mau bayar terus bayar untuk mengakses ilmu pengetahuan, karena si akademisi ini percaya bahwa ilmu pengetahuan itu adalah hak setiap orang, mau dia memiliki uang ataupun tidak, kita semua itu berhak atas suatu pendidikan. Lahir dari kegelisahannya, kekesalannya itu, dia menciptakan suatu website yang kita bisa copy paste link jurnalnya yang terkunci jadi terbuka di web itu. Ini saya share ya. Ini saya juga tahunya dari dosen saya. Tapi memang rata-rata yang terkunci itu jurnal berbahasa Inggris, jurnal internasional. Nah, ini nama webnya adalah Sci-Hub. Kalau tidak salah, developernya atau penciptanya itu orang Rusia gitu ya. Jadi tinggal di copy paste aja. Kalau nemu suatu jurnal yang nggak bisa dibuka, copy paste di OI-nya, biasanya kan jurnal itu ada nomor di OI-nya, di copy paste lalu klik open, nanti terbuka dan bisa langsung di download. Walaupun secara etika mungkin ini salah ya, tidak legal, tapi secara antar akademis itu mereka banyak yang berterima kasih atas kehadiran web ini, karena memudahkan kita mengakses apapun itu yang ada di internet ini gitu. Karena sekali lagi education is for all, education itu adalah hak semua orang, dan saya juga percaya itu sih. Boleh ya dicoba kalau ada jurnal yang close access. Lalu kita lihat contoh Sinta ya, saya perlihatkan tuh Sinta tuh seperti apa. Di sini dulu deh, saya jelaskan dulu ini. Oke. Selanjutnya satu lagi, konferensi dan proceeding ya. Tadi sudah saya jelaskan selewat. Itu makalah yang pernah dibuat itu atau penelitian, lalu kita tulis dalam bentuk makalah itu bisa dipresentasikan dulu di konferensi. Nanti setiap konferensi itu mengumpulkan semua penelitian yang dipresentasikan itu dalam sebuah koleksi proceeding gitu. Kalau proceeding itu penerimaannya lebih mudah daripada tadi jurnal ilmiah yang harus melewati dulu editing proses, revision, sama peer review itu. Oke, ini ekosistemnya kurang lebih seperti ini ya. Ekosistem publikasi ilmiah di Indonesia itu yang paling bawah bisa dilihat ada bagannya. Itu yang repositori dan makalah konferensi, karena dia diterimanya itu jauh lebih mudah, apalagi repositori, karena nggak mungkin kan skripsi kita ditolak sama kampus, udah pasti sama kampus itu di store atau disimpan. Kalau kita juga daftar di sebuah konferensi itu kemungkinan besar sekali, saya nggak pernah dengar orang ditolak konferensi ya. Udah pasti kita daftar konferensi otomatis diterima, kita presentasi di situ, mengikuti kegiatannya, lalu pasti nanti akan diminta file hasil penelitian kita, tulisan kita untuk mereka gabungkan dalam proceeding gitu.
Lalu yang tahap kedua atau level ya, bukan tahap. Level yang kedua itu agak lebih sulit lagi adalah mengajukan artikel ilmiah kita di jurnal nasional walaupun tidak terakreditasi, tapi dia tetap melalui yang namanya peer review atau revisi dan apa istilahnya ya, reading gitu. Nah, reading dan revisinya itu karena di repository kan udah dianggap ketika lulus skripsi udah bagus tulisannya, jadi nggak ada tuh yang namanya revisian sebelum masuk repository karena revisiannya udah sama dosen pembimbing dan dosen penguji. Di jurnal nasional itu jurnal-jurnal yang tadi saya tunjukkan itu tidak semuanya terakreditasi, ada yang memang hanya jurnal milik suatu prodi kampus saja, belum ada proses akreditasi, itu kayaknya sih banyak gitu ya. Lalu ada juga yang sudah terakreditasi secara nasional, itu yang dinamakan SINTA tadi. Ada levelnya dan ada levelnya kalau nggak salah dari 6 ya, tapi saya lebih sering melihat SINTA 5. Oke. Tentu yang paling bawah itu ada di SINTA 6. Lalu setelah SINTA 6 ada di SINTA 5 sampai 4. Makin naik SINTAnya, makin sulit, makin ketat penilaiannya, makin apalagi ya, ibaratnya ini tanda kutip ya, ribet revisiannya, tapi nanti makin bagus, makin berkualitas hasil atau artikel ilmiah yang mereka terbitkan di jurnal tersebut. Tentu yang paling atas itu secara nasional di SINTA level 1 atau SINTA 1. Kalau udah masuk internasional ya udah makin ini lagi, makin kompetitif lagi, makin berkualitas lagi, reliability-nya makin bagus, disebut atau yang namanya indeks Scopus atau Web of Science. Ciri-cirinya SINTA-SINTAan itu gimana nih kalau kita buka jurnal? Saya kasih contoh mana yang jurnal tidak terakreditasi, mana yang terakreditasi SINTA 5, SINTA 2, SINTA 1 gitu. Jadi saya banyak contohnya itu di SINTA 5. Coba saya share dulu. Tadi yang PGMI ya, PGMI itu contoh di SINTA 1 kayaknya. Sesuaikan isi dengan artikel kita. Ada nama, ada title, ada abstrak. Seperti ini. Gambarannya ya, artikel tuh nggak kayak proposal. Proposal panjang, kalau artikel dia lebih pendek. Umumnya artikel itu dalam jurnal 5 lembar pun sudah cukup ya. Kadang-kadang dia wordnya tidak terlalu banyak. Ini introduction, metode, ini dia amat sangat ringkas. Dari pendahuluan ke metode tidak ada konsep teori lagi, tapi langsung ke hasil, results and discussions, ke penemuan, temuan dan diskusinya seperti apa, nanti langsung ke kesimpulan. Nih, seperti ini. Contohnya ya, kesimpulan, acknowledgement, ini optional, lalu ke reference atau ke daftar pustaka. Karena SINTA 2 itu dia kualitasnya udah di atas, levelnya juga udah di atas, maka rata-rata memang sudah harus berbahasa Inggris tulisannya gitu. Kalau SINTA 5 masih ada yang berbahasa Indonesia. Ini contoh SINTA 5 mana? Contoh SINTA 5 kita lihat. Oh ya, ini nih kayaknya. Masih loading. Nah. Ini SINTA berapa? Oh, ini yang tidak terindeks SINTA, tapi terindeks yang lain. Nah, ini ada jurnalnya Milatuna. Milatuna itu punyanya siapa? Punyanya Fakultas Agama Islam Univ Hashim Asy'ari Tebu Ireng. Nah, Univnya ini, Univ Hashim Asy'ari itu sudah terindeks Google Scholar, sudah terindeks Garuda, Muharref, tapi tidak terindeks SINTA. Otomatis dia di bawah jurnal PGMI tadi karena belum ada akreditasi dari SINTA. Ini seperti ini. Kalau mau lihat indeks SINTA-nya, tinggal buka aja webnya kayak gini. Kemudian yang terindeks SINTA tapi agak bawah SINTA-nya, misalnya SINTA 5, apakah ada? Ada. Bentar, saya cari dulu contohnya. Oh, ini. Ini ada jurnal dari Braja Jurnal.
Bentar. Apakah sudah bisa dilihat sharingnya? Nah, ini Sinta 5. Nih, sudah ada di sini. Belajar jurnal terindeks Sinta 5. Bisa dilihat di sini. Bahasanya campur. Kalau Sinta 5 tidak harus pakai bahasa Inggris. Dia masih ada bahasa Indonesianya. Kepemimpinan, contoh yang paling atas, itu ditulis oleh mahasiswa PJJ. Ini judulnya, Kepemimpinan Kiai dalam Menginternalisasi Karakter Moderat. Tinjauan Fenomenologi Ketuhanan Kiai Subagio. Nah, ini ditulis oleh mahasiswa PJJ. Ada 4 penulis, bisa dilihat di sini. Tadi saya udah klik, timbul nggak? Oke. Nah, di OAI ini ada nomor jurnal ya. Kalau jurnalnya close access, aksesnya terkunci, itu bisa dikopas aja nih si di OAI-nya ke Sci-Hub, bisa nanti sama Sci-Hub bisa dibuka. Oke, ini contoh jurnal Sinta 5. Di template-nya bisa dilihat lah ya. Nah, ini Sinta 5-nya ada di sini. Yang tidak terindeks sama sekali, apakah ada jurnal nasional yang tidak terindeks sama sekali? Ada. Ini contohnya jurnal ini. Ada namanya Akademik Jurnal Mahasiswa Humanis. Kita lihat ke bawah, itu nggak ada indeksasi apapun, tidak ada akreditasi apapun. Berarti dia memang jurnal nasional yang tidak terakreditasi. Ini saya klik contoh satu judul tulisannya yaitu Sebelum Islam, Evolusi Sosial Budaya Arab, itu ditulis oleh mahasiswa PJJ juga. Ini ada 1, 2, 3. Saya mahasiswa PJJ-nya ada 4, ditambah 1 co-author penulis dari IAIN Pontianak. Seperti ini ya, gambaran artikel ilmiah ataupun jurnal-jurnal yang terindeks di Indonesia, termasuk yang tidak terindeks juga. Ini hierarkinya. Pertanyaannya, sebagai mahasiswa nih, kita kalau menerbitkan, gimana kalau saya tulisan saya terbit di jurnal nasional tapi tidak terakreditasi? Apakah itu artinya tulisan saya kurang bagus atau kurang teruji, kurang bisa dipercaya? Enggak. Menurut saya, karena kita masih level mahasiswa, masih level belajar, malah masih level meraba-raba apa sih artikel ilmiah, seperti apa cara nulisnya, kayak gimana formatnya, ini sudah betul atau tidak. Nah, karena masih proses belajar, tentu langkah yang kita ambil ya namanya langkah kecil-kecilan dulu atau baby steps. Ibaratnya ini ada berapa nih? Ada berapa tangga? 1, 2, 3, 4, ada 6 tangga. Ya kalau kita maksain dari dasar langsung loncat ke tangga 5, ngapain kita harus terbang? Kan nggak mungkin. Kita selangkah demi selangkah dulu aja. Jadi kalau belum pernah menerbitkan sebelumnya tapi ingin mencoba, ingin belajar, tapi di jurnal yang tidak terakreditasi dulu, amat sangat tidak apa-apa. Itu bagian dari belajar dan malah bisa menjadi awal mulai yang baik gitu. Di situ dari jurnal nasional. Bahkan mungkin saya mau ikut dulu aja konferensi, setidaknya saya punya proceeding. Yang apa-apa itu malah lebih mudah lagi kan, dia stepnya di paling bawah, lalu kita naik lagi ke jurnal nasional, walaupun belum terakreditasi, tapi kita sudah masuklah di koleksi jurnal mereka. Lalu kita coba Sinta nih, ayo kita coba ke Sinta 6 dulu atau Sinta 5, lalu ke Sinta berikutnya tentu semakin menantang nanti ke depannya. Tapi semakin menantang, kitanya juga semakin terlatih, semakin pede, semakin pintar lah gitu. Cuman untuk rujukan skripsi, kalau ada pertanyaan seperti itu, kita bukan sebagai penerbit ya, bukan sebagai peneliti, bukan sebagai penulis yang ingin jurnal diterbitkan, tapi kita sebagai mahasiswa nanti menulis proposal, menulis skripsi dituntut untuk menuliskan referensi dari jurnal minimal 5 tahun ke belakang terbitannya. Berarti sekarang 2026 itu tidak boleh mengutip jurnal yang terbit sebelum 2021. Dan persyaratan resmi dari PJJ sendiri itu tidak boleh jurnalnya itu yang tidak terakreditasi, minimal harus terakreditasi Sinta 6. Jadi dari Sinta 6 ke atas tuh baru boleh kalau kita mau ngambil rujukan. Tapi kalau kita mau belajar menerbitkan artikel kita, ya nggak apa-apa kalau dimulai dulu dari yang tidak
ditasi, dia nggak terlalu kaget juga nih, waduh Sinta 2 ribet, Sinta 2 seperti ini misalnya, kayak gitu. Kita sebagai mahasiswa tenang aja, belum ada tuntutan untuk indeksan dulu gitu menurut saya ya. Kemudian selanjutnya Oke. Mungkin ada yang nanya ya, mengapa harus melek publikasi ilmiah? Kenapa kita harus tahu? Kenapa kita harus menjalani? Kenapa kita harus belajar? Satu, untuk tujuan jangka pendeknya adalah sesimpel biar nanti pas nulis proposal skripsi, lalu menulis skripsi, meneliti itu tidak terlalu kaget, udah ada bekal, udah ada pengetahuan sebelumnya, oh kayak gini, ini sih udah pernah nih belajar di mata kuliahnya pengolahan publikasi ilmiah, saya udah tahu cara menyusun latar belakang masalah, cara menyusun rumusan masalah, cara mencari misalnya isu-isu yang bisa kita angkat di penelitian seperti apa. Mahasiswa di sini saya yakin mungkin beberapa atau kebanyakan sudah menjadi guru di sekolah, di MTS, di Madrasah Aliyah, SMP, SMA, mungkin SD. Apakah guru itu wajib ya nulis karya ilmiah lalu harus dipublikasikan? Bukannya kita itu ya udah yang penting anak didik kita pintar gitu. Ya kalau dibilang wajib, mungkin bukan kewajiban, kan kewajiban kan pada akhirnya mengajarkan anak didik kita dengan sebaik-baiknya, itu kewajiban. Tapi ternyata di jabatan fungsional guru itu kadang-kadang ada tuntutannya nih. Kalau nggak salah di PNS itu dari kalau mau naik pangkat dari pangkat sekian gitu, golongan sekian ke sekian, itu harus ada suatu artikel ilmiah yang diterbitkan. Tentu kan bagus nih kalau kita sudah bisa melatih, mengasah kemampuan menulis kita, itu bisa menjadi investasi profesi kita ke depannya, supaya ketika kita mau maju, mau naik level, mau naik pangkat, itu kita udah siap skill kita. Nulis karya ilmiah, bisa lah saya udah belajar waktu di PJJ PAI misalnya. PPG dulu juga kan ada tuntutan untuk nulis artikel ya, walaupun sekarang sudah lebih sederhana dan lebih mudah gitu. Jadi mungkin di tuntutan lainnya ada lagi, kan kita sudah siap ibaratnya. Kemudian membangun reputasi dan kredibilitas. Kita sebagai guru misalnya punya ide, punya metode khusus, metode baru yang kita ciptakan sendiri. Kenapa tidak di-share dalam bentuk tulisan, dalam bentuk buku? Mungkin kalau yang suka nulis kan itu lebih baik lagi menurut saya. Buku isinya lebih dalam, lebih komprehensif. Nah, kalau seorang guru itu punya suatu buku, maka reputasi yang baik akan otomatis terbangun, kredibilitasnya juga terjaga, dan mungkin akan membuka lapangan kesempatan yang lebih luas. Misalnya, diundang untuk menjadi pembicara, diundang untuk menjadi pembimbing atau apalah gitu. Jadi kita bisa membuka kesempatan yang lebih luas lagi lah dari hasil tulisan kita. Menjadi guru yang berpikir kritis dan reflektif itu udah otomatis. Semua menurut saya orang yang rajin menulis dengan tulisan yang baik, itu udah otomatis orang itu memiliki kemampuan critical thinking yang baik, reflective thinking yang baik, memiliki dia itu mampu mengekspresikan, menuangkan ide, pikiran, keresahan, apapun itu yang ada di pikirannya itu dia tuliskan di sebuah tulisan. Ini tentu membutuhkan suatu tingkat intelektual yang tidak rendah. Jadi mereka yang bisa menulis adalah mereka yang bisa berpikir dengan kritis dan dengan reflektif. Itu sudah otomatis. Dan kita sebagai mahasiswa juga bersyukurlah dengan adanya tugas nulis, tugas baca jurnal, pagi nanti tugas skripsi, itu udah otomatis memaksa, mendorong kita untuk berpikir kritis, reflektif, dan analitis. Kemudian berkontribusi, ini juga sudah menjadi otomatis lagi dalam pengembangan pendidikan Islam. Dengan tulisan kita itu sudah berupa ilmu pengetahuan yang baru. Hasil penelitian kita itu adalah suatu temuan yang baru dalam studi literaturnya pendidikan agama Islam. Tentu kurang lebih akan membantu orang lain dalam bidang tersebut, dalam menginspirasi mungkin peneliti selanjutnya untuk mengembangkan apa yang sudah kita teliti.
sih dari 4 ini menurut saya tidak ada alasan yang tidak positif, semuanya itu positif. Apapun skill yang kita kembangkan itu pasti akan berguna lah, walaupun sekarang tidak terlalu ada seenggaknya untuk skripsi ini membantu menurut saya supaya tidak terlalu kaget kali ya gitu. Nah, model masalah atau pemecahan masalah penelitian itu seperti apa? Ini saya memberikan contoh-contoh. Itu bisa ditemukan kan, kata saya juga bisa ditemukan di lapangan, di kelas yang Bapak Ibu ampu di sekolah. Misalnya nih saya kasih contoh, bagaimana menumbuhkan motivasi belajar di tengah konten digital. Anak sekolah, anak SMA, anak SMP, MTS, madrasah aliyah, itu sudah bukan lagi terpapar, sudah bersahabat dengan gadget, dengan HP-nya. HP-nya juga bukan cuma HP yang bisa SMS, tapi internet. Udah di internet di situ, udah smartphone. Nah, Gen Z ini kan tantangan yang guru hadapi adalah bagaimana mereka tetap bisa fokus belajar di tengah gempuran doom scrolling atau gempuran mereka itu brain rot, kurang konsentrasinya itu selalu terpecah karena kebanyakan scrolling konten-konten pendek dari video reels, TikTok atau YouTube Short. Nah, itu menjadi satu menurut saya itu keresahan saya sendiri sebagai guru, dan bisa jadi nih bahan penelitian gimana, kenapa, atau gimana ya pemecahannya seperti apa bisa diteliti. Lalu bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran berbasis proyek. Ada yang namanya project based learning, ya kan? Ada problem based learning di sekolah atau di kelas. Itu bagaimana nilai Islam kita masukkan ke model pembelajaran project based learning tersebut, bisa saja. Kemudian bagaimana pendekatan PAI yang efektif untuk siswa yang trauma terhadap agama. Nah, ini juga menarik karena tidak semua siswa kita yang beragama Islam itu pengetahuan Islamnya sama dengan temannya, karena mereka lahir dan tumbuh dari keluarga yang berbeda-beda. Ada yang orang tuanya memang melek dengan agama, memang langsung mengajarkan sholat, wudhu, zakat atau apa gitu ke anaknya langsung. Ada yang menitipkannya di ustaz, ada yang di pesantren, ada yang sama sekali tidak peduli. Jadi tingkat religius anak-anak itu mungkin saja tidak setara, dan ada saja mungkin anak yang merasa trauma dengan agama karena banyak dipaksa, banyak di fear mongering atau ditakut-takuti oleh agama. Nah, itu keberagaman anak didik kita itu seperti apa nih pendekatan kita mengajarkan agama Islam ke mereka gitu, utamanya ke mereka yang menganggap agama Islam itu penuh dengan ancaman. Misalnya kalau nggak sholat masuk neraka, kalau nggak pakai kerudung akan digantung, di neraka kan kayak gitu ya. Kalau nggak ini akan, itu seolah agama itu isinya hukuman-hukuman, padahal agama Islam secara esensi itu adalah rahmat kepada pemeluknya. Nah, itu bisa juga jadi salah satu ide penelitian. Bagaimana menangani pertanyaan kritis siswa tentang akidah, tentang keimanan di era media sosial. Karena arus informasi yang diterima oleh anak didik kita itu begitu banyak, begitu terlalu banyak malah. Jadi kalau kita buka internet, apapun yang kita cari itu ada. Kita tanya ChatGPT pun kan seolah dia tahu semuanya. Nah, kita kalau udah dewasa mungkin ada filter tersendiri, bisa membedakan mana post hoax, mana post yang cuman propaganda, mana yang dia itu cuman provokasi, mana yang memang betul, mana apakah berita ini itu ditulis oleh dia yang kredibel penulisnya, apakah ini ditulis kurang kredibel. Kita bisa membedakan sebagai orang dewasa yang sudah belajar, yang sudah melewati fase pendidikan yang lebih tinggi dari anak didik kita. Jadi kalau anak SMP, SMA, otaknya masih polos, masih ibaratnya bersih, masih mudah sekali menyerap informasi tanpa adanya filter tertentu, mungkin saja bisa menemukan konten-konten tentang Islam, tentang akidah yang menyesatkan, yang mungkin kurang tepat, sehingga mereka cuma bisa nerima saja dan menanyakan hal tersebut ke kita sebagai guru PAI. Pak, kata ini kok gaya gini, kok Pak katanya ini tuh nggak wajib, katanya ini katanya. Nah,
Seolah dia kritis, padahal dia itu hanya menelan bulat-bulat apa informasi yang dia terima di media sosial. Padahal kita malah kan dianjurkan untuk jangan langsung percaya 100% apa yang kita baca. Utamanya di media sosial, kita nggak tahu nih siapa yang ngomong, latar belakangnya apa, tujuannya apa, background keilmuannya seperti apa. Nah, itu menjadi tantangan, bisa menjadi bahan penelitian juga. Kemudian nih, berkaitan dengan teknologi, bagaimana integrasi dan etika penggunaan AI misalnya dalam pembelajaran. Tentu perkembangan teknologi itu mau tidak mau kita hadapi, kita adaptasikan, bukan kita jadikan villain atau salahkan. Tapi bagaimana kita bisa mengkorporasikan gaya mengajar kita yang mungkin sudah bertahun-tahun itu ya gitu-gitu aja atau lebih konvensional. Ayolah kita mulai beradaptasi ke yang sudah lebih modern, yang sudah lebih akrab dengan teknologi, karena anak-anak didik kita pun mereka sudah sangat teknologi savvy atau sudah sama teknologi itu udah bersahabat aja di dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi akhirnya kita belajar lagi nih integrasinya, etikanya seperti apa. Ini menarik ya, bisa menjadi inspirasi atau contoh-contoh saja seperti apa isu-isu yang bisa kita kembangkan. Dan tentu di luar ini banyak lagi isunya, tergantung atau bisa dilihat sendiri dari pengalaman masing-masing di kelas, di sekolah. Mungkin kalaupun misalnya saya bukan guru, saya nyari dari mana ya, dari mana saja bisa datang ke sekolah-sekolah, mungkin punya teman guru, mungkin punya kenalan, itu bisa saja kita bisa mencari bibit rancangan penelitian itu dari mana saja. Oke, mengapa mengelola publikasi ilmiah? Itu ya sesimpel karya ilmiah diterbitkan untuk mengembangkan keilmuan di bidang tersebut. Kalau nggak ada karya ilmiah, bagaimana pendidikan agama Islam akan berkembang? Bagaimana misalnya tadi ada ilmu matematika akan berkembang, bagaimana ilmu biologi akan berkembang? Karena penelitian yang terus dilakukan para peneliti itu, peneliti akademisi yang ada di laboratorium dan sebagainya, atau kita yang ada di kelas sebagai guru, itulah yang menjadi penopang perkembangan keilmuan yang akan terus maju di masa depan. Teknologi maju, ya pendidikannya juga harus maju gitu, harus bersamaan. Teknologi maju, pendidikan nggak maju, ya gimana? Yang pintar nanti robotnya aja. Manusia nggak boleh, jangan sampai kurang pintar dari teknologi yang diciptakan manusia lainnya gitu. Seperti sekarang adanya AI, jangan sampai kita merasa AI lebih pintar dari kita. AI itu asisten aja. AI itu kalau kita nggak menjadi pengganti kita di sekolah, nggak menjadi pengganti kita sebagai guru, dan saya percaya tidak akan bisa menggantikan kita sebagai guru, karena guru itu manusia, murid kita juga manusia, ada ikatan antar manusia, ikatan humanis, ikatan emosional yang tidak bisa diikuti, diimitasi oleh robot gitu, oleh mesin, saya percaya. Dan kita juga nggak, otak kita itu luar biasa, kapasitasnya, ciptaannya juga ciptaan Allah, AI ciptaan manusia jauh lebih pintar kita. Saya percaya itu sekali. Oke. Hubungannya tadi saya sudah jelaskan juga, hubungannya itu banyak. Jadi dari kita belajar metode studi Islam, metodologi penelitian, itu bisa menopang mata kuliah ini ya. Karena kita udah tahu nih metode-metode atau apa. Bisa juga menopang ke skripsi, karena skripsi itu ya lahirnya kan dari proposal. Skripsi kalau udah jadi, itu bisa kita jadikan jurnal-jurnal lagi. Skripsi kan pembahasannya dalam dan panjang ya, dan komprehensif menyeluruh gitu, panjang sekali gitu. Kita juga mengerjakannya nggak mungkin cuma 1 bulan skripsi itu. Nah, maka hasilnya itu bisa menjadi bisa kita kembangkan, bisa kita ringkaskan menjadi suatu jurnal yang kita ajukan untuk dipublikasikan. Seperti contohnya tesis saya waktu S2 itu penjelasannya, pembahasannya begitu luas sampai saya ketika baca ulang, wah ini kayak kalau jadiin jurnal itu nggak cuma 1 jurnal atau nggak cuma 1 artikel. Kayaknya nih kalau dari tesis saya itu bisa nyampe 4 artikel jurnal yang bisa saya jadikan gitu. Saya lahirkan lagi dari tesis saya, karena saking tesis itu betul-betul mendalam gitu. Saya juga ambil 1 pembahasan dari tesis saya. Itu udah cukup jadi 1 jurnal gitu. Masih ada pembahasan-pembahasan lain yang belum saya sentuh dari tesis saya, yang bisa saya ambil aja sekarang untuk saya
ganti format menjadi artikel, lalu saya terbitkan. Kemudian tentu ada kemampuan mencari dan membaca jurnal ilmiah. Ini membantu kalian nanti di proses penulisan skripsi, lalu topik proposalnya juga bisa paralel dengan topik skripsi jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah mari belajar menulis publikasi ilmiah, kita bareng-bareng mengenal, karena sebagai mahasiswa, sebagai akademisi itu sudah wajib hukumnya kita menulis karya ilmiah. Tuh, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, boleh satu pertanyaan. Kami ini saya sudah ditunggu ya, mohon maaf sekali tidak bisa full karena saya ada rapat lagi setelah ini. Boleh ada satu pertanyaan? Izin Bu, saya Bu. Ya, silakan. Di slide Ibu tentang publikasi ilmiah di Indonesia itu kan yang kelima itu ada repositori institusi. Apa bedanya yang poin dengan poin yang di subbab Sinta? Tadi kan ada juga repositori dan makalah konferensi. Terima kasih Bu. Yang mana subbab Sinta, yang mana? Ini bukan? Ya, itu kan yang nomor 5 kan ada repositori institusi. Oh iya. Kemudian yang di penjelasan tentang Sinta, tadi di tangga paling bawah itu kan ada repositori dan makalah konferensi. Oh. Perbedaannya apa Ibu? Terima kasih. Ini sebenarnya sama aja. Ini yang saya kasih nomor itu cuman jenis ekosistem saja. Ini saya tidak berdasarkan nomor, misalnya paling atas tuh yang paling tinggi. Ini saya random saja nomornya ya. Lalu saya urutkan lagi dari yang paling tinggi itu di sini di bagian yang warna putih ini. Ini itu dari atas, dari Scopus sampai bawah itu bukan Sinta semua. Sinta itu hanya di sini di nomor 2, 3, 4. Nomor 5 dan 6 itu bukan Sinta dan nomor 1 pun bukan Sinta. Maksudnya gimana? Sinta itu apa? Sinta itu indeksasi jurnal nasional. Jurnal nasional, jurnal di Indonesia jika ingin terindeks, jika ingin terakreditasi, terbilang baik, itu harus melalui proses akreditasi yang namanya Sinta. Gitu aja dulu. Sinta itu ada levelnya dari 1 sampai 6. Level tertinggi di nomor 1, terendah itu di nomor 6. Scopus apa? Indeksasi lagi seperti Sinta. Bedanya apa? Scopus itu levelnya international. Gitu. Gak ada level, udah aja Scopus, titik. Lalu di nomor 5 itu ada lagi. Apakah ada nih jurnal nasional yang tidak terakreditasi? Ada, banyak. Nah itu levelnya ada di nomor 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kesulitannya tentu akan lebih mudah, ibaratnya lebih mudah untuk masuk, untuk diterbitkan itu daripada mereka di jurnal yang terakreditasi Sinta. Nah, ada jenis yang lainkah karya ilmiah? Ada, namanya repositori. Repositori itu apa? Karya ilmiah kita itu disimpan di kampus, di repositori punya kampus, perpustakaannya kampus di UIN Cirebon, karena nanti biasanya di pas skripsi diminta file untuk mereka upload ke sana. Lalu makalah konferensi apa? Makalah konferensi itu adalah karya ilmiah kita, tulisan kita yang kita presentasikan di suatu konferensi, lalu sama pihak konferensi itu akan diminta tulisannya untuk mereka terbitkan di sebuah bundle yang disebut sebagai proceeding. Mirip jurnal, tapi bukan jurnal istilahnya ya, tapi namanya proceeding. Kenapa disatukan di level 1, 2, 3, 4, 5, 6? Karena mereka satu level. Maksud satu level itu ibaratnya tingkat kesulitan terbitannya itu paling mudah atau paling bawah levelnya. Semoga jelas Bu. Bagaimana? Masih ada pertanyaan? Siap, jelas Bu. Berarti nanti kalau misalnya kita menulis skripsi atau bikin jurnal ilmiah, referensinya yang mana Bu? Nah, untuk skripsi PJJ, PAI itu dalam panduan resmi dari Prodi, minimal referensi rujukannya itu ada di sini, di jurnal Sinta minimal 6. Alias kalau mengambil referensi dari jurnal tapi nggak ada akreditasi itu tidak diterima. Harus dari minimal Sinta ke atas ke sini, ke Sinta 6 sampai ke Scopus. Itu Bu. Kalau di Google Scholar itu apakah sudah pasti masuk Sinta atau kita perlu cek lagi Bu? Tidak, sudah belum pasti Sinta. Google Scholar itu hanya tracking seorang peneliti yang dia bikin akun di Google Scholar supaya apa?
bikin akun itu supaya penelitian atau tulisan dia itu otomatis ke-track tuh apa ya? Saya bahasa Indonesia sorry. Ke-track dengan otomatis di Google gitu. Nggak mesti Sinta. Karena tadi ada contoh, saya buka satu artikel, dia ada di Google Scholar, tapi dia nggak ada akreditasi Sintanya. Cuman tracking saya di Google Scholar. Terima kasih Bu. Oke. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan jelas. Alhamdulillah ya. Sudah sampai sini, mudah-mudahan ada gambaran lah seperti apa mata kuliah ini ke depannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya ambil dulu screenshotnya.